Oke. Yuk lagi. Ade, ya oke. Apa kabar nih? Ya. Apa kesibukan sekarang untuk Ade dulu? Nah, kalau kesibukan saya itu saya sedang berkuliah dan keadaan sehari-hari kadang bermain futsal ataupun berbahan di los. Oh, Riki, Paling sibukan ya kuliah dan latihan aja sih. latihan apa Riki? Latihan karate seminggu, 3 sampai 2 kali. Udah prestasi tertinggi? Udah Prestasi sampai tertinggi. Oh, belum sampai. Di tahun 2019 pernah juara 3 jurnas. Oh. Udah lumayan lah. Alhamdulillah. Kampung-kampung. Iya. Nah, oke, kita masuk ke topik kita nih ya. Oke. Eh, Kalau sendiri Sebenarnya apa kesibukannya? Kalau kalau saya ya gini, buat konten, nanya itu kemarin Prabowo datang kemarin. Iya, Bapak Menteri Pertahanan Indonesia Datang kemari. datang. Ini ngobrol-ngobrol santai, katanya ada rokoknya. Sudah ada di kuliah, jurusan apa deh? saya kuliah di Unimed jurusan Pendidikan Keperawatan Olahraga. Saya sekarang semester 2 menjalani semester 3. Oh, berarti pelatihan ya, buat jadi pelatih. Kalau si Rifki, kuliah. Kuliah di Unimed juga. Pelatihan. Pendidikan Keperawatan Olahraga. Kepelatihan juga. Kepelatihan. Berarti jenjang karirnya ke pelatihan ya. Pelatih, utamanya ke pelatih. Bisa jadi guru juga. Jadi menurut Rifki dan Ade nih, falsafah seorang pelatih itu apa? Coba bisa dijelaskan dulu dari Bang Ade. Kalau menurut saya sendiri falsafah seorang pelatih itu menginginkan atletnya sebagai sang juara dan menjadi pemenang dalam suatu pertandingan. Oh, oke. Kalau saudara Rifki, Kalau menurut saya itu seorang pelatih yang ingin menanamkan suatu kepribadian yang baik bagi atletnya. Menurut saya. itu falsafah seorang pelatih menurut Rifki dan Ade. Ya. Oke. Lanjut kita ya. Oke. Jadi contoh falsafah pelatih itu coba kalian jelaskan untuk Ade dulu. Kalau falsafah seorang pelatih itu menanamkan kepribadian yang baik dan menjadi contoh dan berperilaku etis pada atlet-atletnya. Bedanya sama itu tadi apa? Sama pengertian falsafah seorang pelatih tadi. Kalau falsafah seorang pelatih itu Jadi apa perbedaan contoh dan pengertian falsafah seorang pelatih tadi menurut Ade? kalau menurut saya tadi kan penjelasan saya tentang falsafah seorang pelatih itu yang menginginkan atletnya sebagai sang juara. Menurut saya bagaimanapun saya akan mengusahakan seorang atlet itu menjadi juara, bagaimanapun saya akan memberikannya suatu hasil terbaik. Kalau misalkan contoh, saya akan menanamkan kepribadian bagaimana seorang atlet itu bekerja dan bagaimana seorang atlet itu bersaing dengan baik dan tidak penuh emosi. Oh, Rifki? Sesuai dengan pengertian tadi yang di awal kan menanamkan kepribadian yang baik. Jadi contoh dengan falsafah tadi tak jauh beda, bisa dibilang sama, tak jauh beda itu. Jadi contohnya apa? Oh kan? Nggak tahu contohnya. Oke. Dia sih itu. Oke, setelah pengertian dan contoh tadi, kalau menurut Ade dulu lah, cerminan falsafah seorang pelatih itu seperti apa? Kalau cerminan seorang pelatih itu dapat dilihat dari tingkah lakunya dalam melaksanakan tugasnya sebagai coach dalam membina atlet-atletnya untuk mencapai sebuah hasil. Oke. Kalau Sirki, Kalau menurut saya itu seorang pelatih itu
ditiru dari tingkah laku sehari-hari itu bisa jadi contoh untuk anak didiknya. Jadi baik buruknya pelatih itu terkadang mau diikuti seorang atletnya, jadi tercerminkan gitu kepribadian seorang pelatih kepada murid-murid itu. Berarti dari jawaban kalian berdua ini saya simpulkan berarti seorang pelatih itu sebagai panutan juga dari atlet-atletnya. Bisa jadi seorang panutan. Ya. Ya. Berarti kalau jika ada seorang pelatih yang belok, apakah atletnya ikut belok? Belok dalam artian paham kan? Itu kalau menurut saya sendiri itu tergantung seorang atletnya. Jika seorang coachnya menyimpang dari apa yang dilakukan, mungkin rata-rata seorang atlet ini akan menyimpang juga karena mereka mengikuti apa yang dilakukan seorang pelatih. Jadi tergantung dari seorang atlet sih memang, karena seorang murid atau atlet seharusnya dia bisa berpikir, dia mengetahui baik buruk. Jadi kalau tahu dia seorang pelatih ini buruk, tidak mungkin diikuti semuanya. Oke. Sebelum kita lebih dalam nih bahas tentang pelatih, kita basicnya dulu lah. Tugas seorang pelatih itu seperti apa? Apa saja tugas seorang pelatih? Kalau menurut Ade dulu. Kalau tugas-tugas seorang pelatih itu sangat kompleks dan luas. Yang pertama itu tugas seorang pelatih itu ada saat bertanding dan juga saat latihan. Saat latihan itu sebagai contoh, pertama itu menyusun dan menyiapkan ala-ala seorang atlet. Yang kedua itu menyusun dan menciptakan model yang ingin dipertandingkan. Yang ketiga, menyusun dan menyediakan apapun yang perlu untuk atlet tersebut. Ini kan pertanyaannya seorang pelatih. Itu yang ngejawab. Dari jawaban dari jawaban Ade tadi. Kalau menurut saya itu lebih ke manajemen, tugas seorang manajemen, bukan tugas seorang pelatih. Kalau menurut saya mungkin berbeda dengan Rifki. Tugas seorang pelatih ini kan ada dua, saat latihan dan tanding. Dan yang kedua saat di luar kegiatan latihan dan tanding. Jadi ada seorang pelatih ini menyiapkan perlengkapan yang dibuatkan oleh pelatih untuk atletnya. Contohnya seperti apa, Rifki? Contohnya pertanding karate, misalkan peralatan karate itu kan banyak. Apalagi atlet yang baru bertanding, itu nggak mungkin dia tahu apa aja perlengkapannya, gitu. Pasti keteter istilahnya. Jadi tidak harus seorang atlet saja yang menyiapkan untuk diri sendiri. Ada juga seorang pelatih untuk menyiapkan atletnya. Oke. Baru tahu nih saya pengalaman baru nih, wawasan baru. Oke. Nah, ini kan Ade dan Rifki calon pelatih nih. Nah, sebagai calon pelatih, coba jelaskan apa peran pelatih saat latihan. Untuk Rifki dulu, pas latihan, pada saat latihan. Yang dimana kita tahu itu seorang pelatih sebagai seorang fasilitator untuk melatih, dimana dia harus menyiapkan fasilitas-fasilitas untuk atletnya. Kalau nggak ada fasilitas, ya mungkin kurang efektif gitu. Selain juga fasilitator, seorang pelatih juga seorang evaluator, dimana setiap latihan seorang pelatih pasti akan melakukan evaluasi kepada atletnya. Itu sebagai kebaikannya ya. Berkembang setiap hari. Kalau bertanding, Adik? Bertanding? Kalau sebagai pelatih saat bertanding itu, pelatih akan sebagai ahli dan strategi, yang dimana nanti pelatih ini akan memberikan arahan bagaimana cara melakukan taktik yang diberikan seorang pelatih kepada atletnya. Kemudian atlet sebagai psikolog. Artinya bagaimana seorang atlet ini kita memahami kondisinya sedang sakit, kondisinya sedang cemas dalam bertanding, atau sedang tidak percaya diri. Kemudian sebagai pengamat,
pengamat ini hampir sama kita bilang dengan psikolog yang tadi, karena hampir memerhatikan pola pikir seorang atlet tersebut kalau menurut saya. Berarti sebagai pelatih pada saat bertanding dan atlet kalian down dari Adi dulu, apa yang Adi lakukan sebagai pelatih? Jika Para atlet down atau demam panggung? kalau sebagai pelatih menurut saya, jika atletnya down, yang pertama-tama kita bisa, kalau jika seorang atlet mengalami down, yang pertama-tama kita bisa memberikan dia arahan seperti motivasi kita sebelum bertanding, menguatkan mentalnya. Bagaimana kita waktu bertanding kita menguatkan mentalnya, gimana kita di depan lawan, gimana kita di depan penonton, agar bisa percaya diri. Jadi pelatih sebagai motivasi lah. Motivasi. Betul, atlet juga. Kalau Ricky, Sebagai yang kita tahu, karena saya juga pernah bertanding, biasanya kalau bertanding itu apalagi di atas lapangan, di mana kita tahu atlet itu biasanya buntu itu, nggak tahu mau apa, ngeblank. Jadi ya gunanya pelatih itu memberikan arahan. Tapi bagaimana caranya kita mengatur strategi semuanya gitu. Jangan biarkan atlet ini merasa dia sendiri gitu, cemas. Jadi sambil memberi semangat, sambil berikan arahan. Strategi-strategi. Tadi kan udah peran pelatih saat latihan dan bertanding. Kalau sekarang saya ingin tahu dulu nih, apa itu peran pelatih secara keseluruhan? Menurut kalian berdua deh. Bisa mungkin dari yang pertama. Yang pertama mungkin pelatih itu bisa juga sebagai guru kalau gitu. Sebagai guru kita tahu, karena bukan hanya sekedar memberikan latihan-latihan, tapi seorang pelatih juga pasti memiliki wawasan yang luas pastinya. Kalau menurut saya, seorang coach itu atau pelatih itu bisa sebagai leader atau disebut dengan pemimpin, karena bagaimana kita harus memahami setiap atlet tersebut, bagaimana kita bisa mengumpulkan mereka menjadi satu, menguatkan mental mereka saat bertanding. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Haus, minum dulu, minum. Oke. Ya, ada yang minum, ada. Pemimpin itu, pelatih itu juga seorang pemimpin, Ya. berarti ya. Nah, pemimpin ini kan banyak gayanya, banyak macam-macam. Kalau sebagai pelatih, menurut Ade, gaya pemimpin semacam apa yang Ade terapkan sebagai untuk atlet Ade nanti? Satu aja tuh. Kalau saya itu akan saya menggunakan gaya pemimpin demokratis. Yang dimana tuh? Kalau demokratis ini kan bisa disebut dengan kita akan lebih akrab kepada atlet, lebih akrab, terus mendengar keluh kesah seorang atlet. Bagaimana kita akan menanggapinya itu terserah kita sendiri. Jika seorang atlet memberikan keluh kesah atau arahan kepada kita harus menerima, kita memberi masukan. Jangan malah kita membantahnya atau tidak suka. Itu menurut saya sendiri. Tidak demokratis ya? Demokratis. Kalau untuk Rifki, Menurut saya sendiri itu pada saat melatih, saya kan menggunakan kepemimpinan otoriter, di mana otoriter kan kita tahu pemegang kekuasaan tertinggi, pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi di saat melatih saya memegang kekuasaan tertinggi gitu. Jadi murid-murid itu atau atlet-atlet yang saya latih harus mengikuti apa yang saya arahan gitu. Tapi di luar dari latihan mungkin saya demokratis, menerima masukan juga. Apa host? Oke, sekarang saya ingin tahu nih, apa harapan kalian untuk sebenarnya harapan dari sahabat ini Oke, sekarang saya ingin tahu nih, sebagai calon pelatih pasti ada dong harapan. Jadi apa harapan kalian sebagai seorang pelatih?
cocoknya pertanyaannya coy. Apa harapan kalian sebagai seorang pelatih untuk kedepannya? Oke, Rick pertama mungkin bisa Rick menjawab. Ya. Harapan Ricky untuk pelatih untuk diri mana nyalek? Ya, gue. Oke. Kan kalian nih calon seorang pelatih ya. Kalau kalian udah jadi pelatih nantinya, apa harapan kalian untuk kedepannya? Dari siapa dulu? Dari Ricky, Ade? Kalau Ade, silakan. kalau menurut saya harapan saya ke depannya, saya akan memajukan bagaimana pelatih bisa menjamin masa depan untuk sebagai pelatih. Ini kan mungkin seorang pelatih kadang tidak ada memiliki masa depan, kadang stuck di situ aja di kampung, tidak ada atlet-atletnya, mereka pulang dan tidak mempunyai penghasilan. Jadi harapan saya akan memajukan memajukan seorang coach atau pelatih ke depannya. Sebelumnya sebelum kita lanjutnya, di sini Ade cerita kan pelatih apa? Saya akan menjadi pelatih, ada dua, mungkin bisa menjadi pelatih futsal, pelatih renang. Kok ketawa sih? Kan dari itu belum ditanya. Betul. Aduh, dari situ. Sebelum kita lanjut nih, kalian berdua nih pengen jadi pelatih apa? Kan pelatih banyak macamnya nih. Dari Ade dulu. Saya mungkin bisa menjadi pelatih futsal dan pelatih renang. Mungkin saya usahakan menjadi pelatih renang karena Kenapa tuh? sebagai manusia kita realistis aja, yang dibilang itu manusia itu butuh uang. Mungkin tanpa uang manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya. Iya. Karena jika saya tengok ke depannya, seorang pelatih renang itu memiliki banyak duit. Karena renang lebih banyak duitnya itu ya. Dikit pengeluaran, banyak masukan. Oke, kalau Ricky pelatih apa? Mungkin kalau saya itu pelatih karate mungkin, karena memang kalau dari di bakat saya memang terfokusnya ke karate gitu. Sebelumnya atlet karate ya? Sebelumnya pernah bulu tangkis. Apa? Kenapa? Asal-asal aja ya. Apa kau? Udah dari zamannya kok. Apa ini? Oke, sekarang untuk Ricky, tamat dari sini nih, tamat dari Negeri Medan ini, pengen jadi pelatih apa? Yang pastinya karate, karena kan saya mendalami karate. Sejauh ini beberapa tahun belakangan mendalami karate, jadi saya mau kan mau. Buka. Udah tadi zamannya. Udah tidak mau karate, udah. Buat penutupnya. Belum, berarti Udah. Oke, yang terakhir lah ya, saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan kalian seorang pelatih? Kan sekarang zaman ini makin berkembang, apa-apa semua pakai teknologi. Bagaimana nanti ketika ada teknologi yang bisa menjadi pelatih? Itu kan otomatis manusia-manusia makin sulit untuk bersaing dengan robot kan? Kalau menurut kalian berdua lah, bagaimana itu kalau misalnya ada nanti teknologi AI yang bisa membuat robot pelatih untuk seorang atlet? Kalau menurut Ricky, Adi? Kalau menurut saya mungkin berdua ini mungkin memiliki kekurangan dan kelebihan. Kalau robot jika capek mungkin ada istirahatnya seperti charger gitu, seperti HP. Kalau manusia jika capek istirahat. Kelebihannya kalau robot ini bisa melampaui batas manusia. Tapi manusia memiliki keterbatasannya masing-masing. Jadi kalau menurut saya mungkin jika ada itu, ya mungkin pelatih-pelatih yang ada di Indonesia ini akan punah dan tidak akan mulai. Kenapa? Kalau dikuasai oleh AI. Bisa kita tengok jika robot itu kan memiliki keterbatasan yang berlebih, manusia terbatas. Jadi jika dilihat dari sudut pandang tersebut, robot ini bisa
mengontrol. Gila anjing ah. Lu jangan kamu coba. Udah panas Ya, aku. udah. Sekarang ke Rifki kan kenapanya tadi Kap. Bisa tak oleh Rifki. Sekarang kalau Rifki menurutnya gimana? Kalau ada teknologi yang bisa menggantikan seorang pelatih di dalam lapangan pada saat bertanding dan latih. Oke, kalau menurut saya sendiri tuh yang mana robot itu kan pasti memiliki kekurangan. Robot bukan manusia. Ya. Lain dengan seorang pelatih yang memang manusia gitu. Kalau misalkan robot yang melatih, pasti dia nggak tahu di mana rasa diri seorang atletnya gitu. Contoh Capeknya saat, gitu. contohnya itu, dan juga mungkin saat kecemasan seorang atlet, mungkin itu AI mungkin tidak mengetahuinya. Psikologis, Psikologinya, perasaan lah. perasaan. Oke, Mana robot kan kita tidak tahu memiliki robot perasaan. dan manusia kan berbeda. Gitu. Oke, ya. Terima kasih. Oke. Rifki, Ade, Ya, sehat sama-sama. selalu ya, sukses. Oke. Hadirnya. Amin. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji Tuhan. Pembukaannya belum kita buat, Le. Pembukaannya. Udah Tadi kan kita langsung buat. pertanyaan.